pagi adik-adik semuanya. Apa kabarnya pagi hari ini? Kakak harap adik-adik semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Meskipun pada pagi hari ini kita kembali beribadah di rumah saja, kakak harap adik-adik semuanya tidak kehilangan semangatnya ya. Nah, supaya kita tetap bersemangat memuji Tuhan lewat nyanyian kita pada pagi hari ini, ayo mari bangkit berdiri. Kita dengan semangat menyanyikan Mars Pelkat PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kunjung dan tumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Kita tetap lanjut, kita memuji Tuhan lagi dengan kidung pujian hari ini harinya Tuhan. Ayo kita menyanyi dengan semangat adik-adik. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Satukan lagi ya, yang lebih semangat. Yes. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, setelah tadi kita memuji Tuhan, kita tetap berdiri ya. Kita mau berdoa untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Mari lipat tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada pagi hari ini kami anak-anak-Mu telah datang untuk beribadah dari rumah kami masing-masing. Dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak pada saat ini, kiranya Tuhan memberkati ibadah kami mulai dari awal hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Disilakan duduk kembali adik-adik.
Sekarang kita mau membaca Mazmur Pujian. Mazmur Pujian kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 29 ayat 1 sampai ayat 11. Kata ulangi ya, Mazmur 29 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Kalau adik-adik sudah mendapatkan pembacaan Mazmur kita, mari kakak ajak adik-adik untuk membaca bersama-sama ayat demi ayat mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Demikian pembacaan Mazmur kita. Sebelum adik-adik mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Fani, mari kita mengangkat satu pujian lagi dari Kidung Ciria 140, Firman-Mu Pelita. Firman Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan cerita, mari kita terlebih dahulu di dalam doa kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami anak-anak-Mu telah bersedia untuk mendengarkan firman Tuhan, telah bersedia untuk mendengarkan cerita yang terambil dari Alkitab. Untuk itu kami mohon Tuhan kiranya memberkati, kiranya firman Tuhan dan cerita yang akan kami dengarkan dapat kami mengerti dengan baik. Terlebih lagi kami anak-anak-Mu boleh menjadi anak-anak yang setia untuk melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, pembacaan kita saat ini terambil dari kitab Yosua pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Kakak ulangi sekali lagi, Yosua pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati,
Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu, bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidup, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan pembacaan Alkitab kita pada saat hari ini. Nah sekarang kakak akan bercerita. Adik-adik tadi sudah tahu kan siapa orang yang menggantikan Musa yang dipilih oleh Tuhan. Tadi disebutkan dalam Alkitab namanya yaitu Yosua, sama dengan pembacaan kita pada saat hari ini juga dikatakan Yosua pasal 1 ayat 1 hingga yang ke-8. Nah adik-adik, kenapa sih kira-kira Yosua ini dipilih untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel? Nah jadi adik-adik, sebelum Yosua memimpin bangsa Israel ini, sebelumnya ini Musa dan Yosua sama-sama sudah dekat. Mereka sudah berteman akrab, di mana Yosua ini merupakan abdi dari Musa. Jadi maksud dari abdi itu, Yosua ini merupakan teman sekerja. Yosua ini dia yang membantu, dia yang menolong Musa selama melakukan pelayanannya bersama dengan bangsa Israel. Nah, lalu kemudian dalam pembacaan kita pada saat hari ini dikatakan bahwa Musa di sini sudah mati. Jadi ketika Musa ini sudah mati, Tuhan pun berkata kepada Yosua supaya Yosua yang menggantikan posisi Musa untuk menjadi seorang pemimpin, sehingga Yosua lah yang akan memimpin bangsa Israel kemudian. Wah adik-adik, tugas yang diberikan kepada Yosua ini bukanlah tugas yang mudah, bukanlah tugas yang gampang, karena Yosua dipilih oleh Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin, atau kalau misalnya adik-adik lebih ketahui itu menjadi seorang ketua dalam kelompok. Nah adik-adik yang sudah bersekolah pasti pernah mendengar kata ketua kelas kan? Nah ketua kelas itu merupakan pemimpin yang akan memimpin anggota-anggotanya. Sama dengan Yosua, Yosua pun juga seperti itu. Yosua ditunjuk oleh Tuhan dan ditunjuk oleh Tuhan, diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin dari bangsa Israel. Nah, kemudian adik-adik dalam pembacaan kita, di sini Tuhan memerintahkan kepada Yosua untuk menyeberangi sungai Yordan. Nah, adik-adik kalau melihat sungai, tentu sungai itu sangat besar ya, sangat luas, tapi ada juga sungai yang kecil. Nah, sungai Yordan ini merupakan salah satu sungai yang bisa dikatakan cukup besar juga. Dan pada saat itu
ketika Yosua bersama dengan bangsa Israel berkemah atau tinggal diam di tepi Sungai Yordan itu, pada hari itu sebenarnya sedang dalam keadaan hujan. Jadi air-air yang ada di sungai itu meluap. Ombak yang ada di sungai itu sangat kencang. Tetapi Tuhan memerintahkan Yosua untuk memimpin bangsa Israel agar bisa menyeberangi Sungai Yordan itu. Nah, kenapa sih kira-kira Tuhan memerintahkan Yosua untuk menyeberangi Sungai Yordan? Karena Yosua akan memimpin bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian yang sudah dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, yaitu tanah Kanaan. Nah, sebelum masuk tanah Kanaan, tentunya Yosua dan bangsa Israel harus menyeberangi Sungai Yordan ini terlebih dahulu. Nah, tanpa basa-basi, Yosua pun akhirnya melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan ini. Tapi Tuhan memberikan janji kepada Yosua, di mana kalau misalnya Yosua menjadi seorang pemimpin, Yosua ini kehidupannya sudah terjamin. Yosua ini kehidupannya akan terus diberkati oleh Tuhan. Kemanapun Yosua akan pergi, kemanapun kaki Yosua akan menginjak tempat, tentunya Yosua akan diberikan berkat oleh Tuhan. Ketika Yosua berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, Yosua akan mendapatkan daerah itu. Wah, sungguh sangat luar biasa ya adik-adik. Ternyata Tuhan Yesus begitu baik dalam kehidupan Yosua. Yosua dijanjikan untuk mendapatkan daerah yang sebesar-besarnya. Yosua dijanjikan untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Yosua pun juga akan dijadikan sebagai seorang pemimpin yang rendah hati, sama seperti Musa yang tulus untuk melayani. Nah, kemudian Yosua bersama dengan bangsa Israel pun akhirnya hendak berangkat, menyeberangi Sungai Yordan ini. Nah, ketika Yosua bersama dengan bangsa Israel menyentuhkan kakinya ke air Sungai Yordan, kira-kira apa yang terjadi? Ada mujizat Tuhan yang terjadi di situ adik-adik, di mana air yang ada di Sungai Yordan itu langsung mengering atau tidak ada. Padahal sebelumnya air yang ada di Sungai Yordan itu sangat banyak, dan ombak yang ada di Sungai Yordan juga itu sangat besar. Nah, tetapi ketika bangsa Israel bersama dengan Yosua menyentuhkan kakinya ke Sungai Yordan, disitulah terjadi mujizat Tuhan. Tiba-tiba air yang ada di Sungai Yordan itu menjadi kering. Nah, jadi ketika air yang ada di Sungai Yordan itu kering, bangsa Israel dan juga Yosua akan dengan sangat gampang bisa menyeberangi Sungai Yordan itu. Wah, sungguh sangat luar biasa ya adik-adik. Kalau misalnya Tuhan melakukan mujizat itu artinya ketika Tuhan mau memilih Yosua untuk menjadi seorang pemimpin, Tuhan juga yang akan memberikan jalan, Tuhan juga yang akan memberi kekuatan dan kemampuan kepada Yosua untuk melakukan proses ketika Yosua akan menjadi seorang pemimpin. Nah, adik-adik, kira-kira pesan firman Tuhan itu untuk adik-adik apa ya? Nah, dalam kehidupan adik-adik, misalnya adik-adik siapa tahu misalnya nanti suatu saat adik-adik ditunjuk untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, adik-adik tidak boleh takut ketika misalnya ada orang yang menunjuk adik-adik untuk menjadi seorang ketua kelas. Nah, itu artinya bahwa Tuhan sudah menunjuk, Tuhan sudah memilih adik-adik untuk menjadi seorang pemimpin, supaya adik-adik mampu menjadi seorang pemimpin yang baik untuk teman-teman yang lain, untuk teman-teman yang ada di kelas. Jadi adik-adik tidak boleh takut ketika adik-adik ditunjuk untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, selain itu, melalui firman Tuhan ini, adik-adik juga diajak untuk menjadi anak-anak yang tidak takut dan harus berani. Misalnya, kalau di rumahnya adik-adik itu sedang dalam keadaan gelap atau mati lampu, adik-adik tidak boleh takut ya, karena di situ Tuhan Yesus akan tetap ada bersama dengan adik-adik, menjaga dan melindungi adik-adik. Nah, kiranya cerita dari kakak ini adik-adik bisa mengerti dengan baik ya. Jadi adik-adik harus menjadi anak-anak Tuhan yang berani, tidak boleh takut,
Terlebih lagi anak-anak Tuhan yang akan tetap setia untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Demikianlah cerita kakak pada saat hari ini. Kiranya Tuhan Yesus akan senantiasa memampukan adik-adik untuk menjadi anak-anak yang setia, untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Amin. Nah, untuk merespon firman Tuhan atau cerita yang sudah adik-adik dengarkan, mari kita kembali memuji Tuhan dari kidung pujian Yesus berpesan. Adik-adik, tiba saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Untuk itu mari adik-adik kita bersiap untuk berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kiranya kami anak-anak-Mu boleh dimampukan, boleh terus dikuatkan agar kami boleh menjadi seperti Yosua. Kami boleh menjadi seorang anak yang akan dipilih oleh Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin. Bahkan kami boleh menjadi anak-anak yang tidak takut, melainkan kami menjadi anak-anak yang berani. Terlebih lagi kami boleh menjadi anak-anak yang akan memancarkan sinar terang dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami ingin berdoa untuk masing-masing kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak lain yang tetap akan terus memuji Tuhan. Tuhan kiranya memberkati masing-masing kehidupan kami yang masih kecil, kami yang masih bayi, kami yang sudah bersekolah. Tuhan tetap memberkati, memberikan kami kesehatan, memberikan kami kekuatan untuk senantiasa melakukan aktivitas kegiatan kami setiap hari. Tuhan menjaga kami, Tuhan melindungi kami, menjauhkan kami dari segala hal-hal yang tidak kami inginkan ya Tuhan. Bahkan di tengah-tengah pandemi COVID-19, Tuhan juga tetap ada bersama-sama dengan kami. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi kami, agar kami tetap menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang kuat, sehingga kami juga tetap senantiasa dimampukan untuk menjadi anak-anak terang di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga kedua orang tua kami yang telah menjaga, yang telah melindungi, telah merawat kami, membesarkan kami sampai saat ini. Tuhan juga memberikan kesehatan, kekuatan kepada kedua orang tua kami. Tuhan menjaga, melindungi, kiranya orang tua kami ini juga boleh tetap senantiasa menjadi orang tua yang tetap setia untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini juga kami ingin berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin saat ini sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan boleh ada bersama-sama dengan teman-teman kami memberikan kesembuhan, sehingga teman-teman kami ini boleh kembali pulih dan teman-teman kami boleh kembali beribadah bersama-sama dengan kami. Teman-teman kami yang juga ada bersama-sama dengan kami beribadah bersama di rumah, Tuhan juga memberkati kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah,
Tadi adik-adik sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dari kakak Fani. Siapa yang mendengarkan cerita firman Tuhan tadi dengan duduk diam-diam? Atau ada yang main-main? Tidak boleh ya main-main. Kalau mendengarkan firman Tuhan harus duduk dengan baik dan benar. Sekarang waktunya untuk kita memberikan persembahan. Adik-adik siapkan persembahannya. Kita sambil memberikan persembahan, kita menyanyi dari kidung pujian bersyukur kepada Tuhan. Mari bangkit berdiri, kita bersama-sama mendoakan persembahan kita pada saat ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami sudah memberikan persembahan. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati persembahan yang sudah kami berikan, agar persembahan kami ini boleh berguna untuk pelayanan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat hari ini. Untuk itu, mari kita menyanyi dari lagu Jalan Serta Yesus. Adik-adik, mari kita kembali satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, Tuhan telah memberkati ibadah kami mulai dari awal hingga berakhirnya. Kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengarkan dapat kami mengerti dengan baik, sehingga kami anak-anak Tuhan boleh menjadi anak-anak yang baik yang akan tetap setia untuk melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Ya adik-adik, demikianlah ibadah kita pada saat hari ini. Tetap jaga kesehatan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.